कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan satu paparan yang berkaitan dengan Al-Quran menurut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beberapa episode yang lalu sudah disampaikan tentang beberapa subjudul yang beliau utarakan di dalam buku yang tercantum di dalam The Essence of Islam. Begitu dalam, indah, dan luasnya pandangan beliau tentang keagungan, kesempurnaan, dan kelebihan daripada Al-Quran ini dibagi dalam beberapa subjudul. Dan kali ini saya akan menyampaikan subjudul dengan topiknya yaitu Mukjizat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan bahwa beberapa mukjizat dan nubuatan-nubuatan kitab suci Al-Quran sedemikian rupa sempurnanya menjadi suatu hal yang mengagumkan umat manusia. Dan sesuatu yang akan, telah, dan sudah sempurna terjadi ini tidak dapat disangkal. Mukjizat tanda penghukuman yang diperlihatkan kepada golongan kufar di masa itu, saat ini pun bisa disaksikan karena hal itu merupakan konsekuensi sewajarnya dari satu dasar pemikiran yang pasti dan tidak bisa dibantah siapapun. Dasar pemikiran pertama adalah tanda-tanda mukjizat tersebut dituntut oleh golongan kufar ketika Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat beliau tengah dianiaya oleh golongan kufar dengan berbagai macam cara di Makkah. Saat itu Islam berada dalam keadaan yang sangat lemah, sehingga golongan kufar di Mekah mengolok-olokkan umat Islam dengan mengatakan, "Jika kalian memang benar, lalu mengapa kalian menderita demikian rupa di tangan kami, dan Tuhan yang kalian sembah nyatanya tidak menolong kalian, serta mengapa jumlah kalian demikian sedikit sehingga mudah dihancurkan? Kalau kalian memang benar, lalu mengapa kami tidak dihukum?" Apa yang disampaikan kepada orang-orang kufar itu sebagai jawaban ada terdapat di berbagai tempat di dalam Al-Quran, dan hal ini menjadi dasar pemikiran kedua sebagai pengakuan daripada keagungan dari nubuatan ini. Masa permulaan Islam itu merupakan periode yang sangat pahit, di mana jiwa, raga, dan nyawa Hadrat Rasulullah SAW berserta para sahabat selalu berada dalam keadaan yang terancam, dan bayangan kekalahan nampak dari segala arah. Pada masa demikian, sebagai jawaban atas tuntutan orang kufar mengenai tanda penghukuman, secara lugas dinyatakan bahwa mereka pasti akan segera melihat tanda-tanda kemenangan Islam serta hukuman bagi mereka sendiri. Dikatakan bahwa Islam yang tampak sebagai sebuah benih yang kecil pada saat itu, kelak akan memanifestasikan wujudnya sebagai sebuah pohon yang besar. Sedangkan mereka yang meminta tanda penghukuman satu hari nanti akan takluk berada di bawah ujung pedang, serta seluruh jazirah Arab akan dibersihkan dari kekafiran. Kekuasaan atas tanah Arab akan beralih ke tangan umat Islam, dan Allah Ta'ala kuasa akan menegakkan Islam sedemikian kokohnya di tanah Arab sehingga penyembah berhala akan hapus selama-lamanya, dan rasa ketakutan umat Islam akan menjadi ketentraman. Islam akan tumbuh menjadi satu kekuatan yang sangat besar dan berkuasa sehingga negeri-negeri lain akan masuk dalam bayangan kemenangannya yang akan meluas ke daerah-daerah yang jauh, serta munculnya kerajaan-kerajaan
yang akan bertahan sampai akhir dunia ini. Kalau sekarang manusia merenungi kepada dua dasar pemikiran itu dan memperhatikan bahwa saat dibuatnya nubuatan bersangkutan adalah ketika suasana sedang sangat menyedihkan bagi umat Islam, di mana nubuatan yang dikemukakan tersebut bertentangan atau bertolak belakang dengan kondisi saat itu dan terlihat sebagai suatu hal yang mustahil. Lalu selanjutnya menelaah sejarah Islam dan melihat bagaimana nubuatan itu terpenuhi secara sempurna dan menggetarkan hati karena manifestasinya demikian dahsyat ke seluruh timur dan barat, maka ia akan mengakuinya sebagai suatu mujizat yang tidak diragukan sama sekali. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, jadi jangan terlalu fokus. Jadi setelah Bapak akan beberapa paragraf jelasin. Iya. Baik. Nah, inilah bagaimana sunatullah apabila dia mengutus utusannya. Selalu dalam fakta atau kondisi yang dalam pandangan manusia bertolak belakang. Kita lihat Rasulullah SAW terlahir di dunia dalam keadaan seorang yang yatim. Beliau tidak memiliki pengetahuan yang luas atau beliau bahkan dikenal sebagai buta huruf. Tidak kaya raya, tidak punya banyak teman-teman dan pengikut, ya. Sedangkan ketika beliau bangkit dan menyatakan diri sebagai utusan Allah, itu suatu kekuatan besar itu seakan-akan mengingkarinya. Nah, ketika hal ini terlihat suatu yang tidak seimbang, maka Allah Ta'ala berjanji, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jadi suatu mujizat yang dijanjikan itu, golongan yang kecil akan menang atas golongan yang besar dengan izin Allah. Nah, ini pun menjadi satu bahan tertawaan, ya. Bagaimana secara tampilan ini tidak dikenal dan tidak punya latar belakang dan mempunyai masa depan yang cerah begitu, mendakwakan sesuatu yang besar. Nah, disinilah Allah Ta'ala memperlihatkan dasar pemikiran yang tadi bertolak belakang itu, ya. Nah, kemudian diperlihatkanlah oleh Allah SWT sesuatu yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu suatu sikap ataupun suatu tampilan yang bisa membuat suatu tantangan lawan itu menjadi bertekuk lutut total dan akan menjadi kekalahan yang mutlak. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam Al-Quran diperlihatkan satu kisahnya itu. Bagaimana beliau menghadapi orang tuanya sebagai penyembah berhala. Lalu kaumnya yang menyembah berhala, ketika disampaikan apa yang kalian sembah ini? Sembahlah Allah yang Maha Pencipta. Itu menjadi ditertawakan. Dan bahkan dituangkan beliau di dalam satu onggokan api yang menyala-nyala, dan pada saat itu seakan-akan akan musnah dan hapus dari muka bumi ini. Namun apa yang terjadi? Itu suatu doa rintihan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana akhrina minan nari bisalamah, ya. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api yang menyala-nyala ini dengan keselamatan. Dan apa yang terjadi? Api itu kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi dingin dan sedikit pun tidak membakar tubuh daripada Hazrat Ibrahim alaihissalam. Nah, disinilah yang dikemukakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang mujizat daripada Al-Quran. Beliau mengemukakan bahwa cerita atau kisah yang dikemukakan di sini bagaimana ketika permulaan Islam dalam keadaan sangat lemah. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada dukungan dan apapun yang menjadikan suatu kebanggaan dunia. Tetapi bahkan katanya kalau Tuhan itu hidup, hancurkanlah kami. Jadi itu suatu tantangan yang sangat luar biasa. Nah, disinilah beliau ceritakan bahwa apa yang terjadi, hukuman-hukuman yang dulu terjadi di zaman Rasulullah, dan juga akibat-akibat yang juga akan terus dari zaman masa ke masa itu akan terjadi,
Ini merupakan rangkaian daripada jawaban daripada Al-Quran tentang bagaimana sikap Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menentang kebenaran. Nah, kita lanjutkan lagi paparan daripada Hadrat Masih Maud Salam, bahwa mujizat yang kedua Al-Quran yang bisa kita saksikan adalah suatu inkilab, suatu revolusi perubahan yang luar biasa pada diri sahabat-sahabat Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena karunia berkat dari mengikuti kitab suci Al-Quran dan karena qurb dan kedekatan dengan Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan bagaimana sifat dan kelakuan mereka sebelum dan setelah menganut Islam, akan terlihat bagaimana berkat daripada mengikuti ajaran Al-Quran serta berkat kedekatan dengan Hadrat Rasulullah SAW, nyatanya telah merubah mereka dari keadaan akhlak yang rendah, akhlak razilah atau hina, menjadi orang-orang yang dengan keimanan, akhlak, perilaku, tata bicara, dan lain-lainnya menjadi sangat luhur. Kita harus mengakui bahwa perubahan akbar dari kepribadian yang sedemikian berkarat menjadi sosok-sosok segar yang dikaruniai nur dan kecemerlangan keimanan adalah suatu transformasi yang sangat luar biasa yang diwujudkan oleh kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Perpindahan atau transformasi yang demikian luar biasa sehingga patut dianggap sebagai satu mujizat. Bayangkan Masih Maud dalam syair mengatakan, dulu mereka itu biadab, tidak mempunyai tata krama, tidak mempunyai pandangan ataupun ilmu, dan mereka seperti lumpur-lumpur yang sangat kotor. Tetapi dengan akhlak dan ajaran yang disampaikan dengan doa-doa dan ketulusan ini, mereka tuh disepuh dengan warna Tuhan. Akhirnya mereka itu menjadi bintang-bintang yang disebutkan ashabika nujum. Bahwa sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan di alam yang sangat indah itu. Nah, jadi mujizat yang disampaikan ini adalah quwwati qudsiyah. Ajaran Al-Quran yang menyerap ya dengan murni, dengan mata air yang begitu bersihnya, dengan sesuai dengan fitrah ya, dengan ada suatu kekuatan daya yang bisa merombak semua keadaan yang dari tadinya rendah menjadi sangat tinggi. Ini ada di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan lagi dengan mujizat yang ketiga daripada kitab suci Al-Quran yang bisa kita saksikan sendiri adalah kebenaran. Wawasan serta mutiara hikmah yang memenuhi komposisinya demikian sempurna. Ya, tampilannya itu tidak ada satu sisi pun yang menjadi celaan. Begitu tampil langsung memukau, begitu langsung menjadi cemerlang, nyata, jelas dan sangat indah gitu ya daripada Al-Quran itu. Mujizat ini nyata sekali di dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan bahwa lawajtamal jinnu wal insu ayatin. Di sini katakan seandainya manusia dan jin berhimpun bersama-sama untuk mendatangkan yang sama seperti Al-Quran ini, tidaklah mereka akan sanggup mendatangkan yang sama seperti itu. Ini surat Bani Israel ayat yang ke-89. Jadi ini suatu tantangan. Kalau katanya mereka yang menganggap diri berilmu, ya, mempunyai wawasan dan mempunyai kedalaman pengetahuan, ingin menandingi dari ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran, silahkan kalian bersatu padu berkumpul. Menjadi satu kekuatan besar lalu menandingi untuk menampilkan daripada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Namun hal itu tidak mungkin akan dapat terlaksana itu. Mujizat itu menjadi nyata karena selama 1300 tahun terakhir ini tidak ada satu pun yang berani menanggapi tantangan tersebut. Walaupun kitab suci ini sudah dicetak ke berbagai negara di negeri ini,
di berbagai negara di dunia. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia sama sekali tidak memadai untuk dapat menyaingi daripada Al-Quran. Sekarang kita akan mengikuti satu paparan, yaitu tentang mujizat yang ketiga kitab suci Al-Quran. Ada satu tantangan yang dikemukakan oleh Al-Quran yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam surat Bani Israel ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawiztamal jinnu wal insu ayatuna bimisli hadzal Qur'an ma ayatuna walau kana ba'dhum bidzin zahira. Seandainya manusia dan jin berhimpun bersama-sama untuk mendatangkan yang sama seperti Al-Quran, tidaklah mereka akan sanggup mendatangkan yang sama seperti itu. Nah, di sini suatu tantangan yang luar biasa ketika mereka yang semua adalah orang-orang yang paham bahasa Arab. Hadrat Rasulullah SAW seorang yang tiba-tiba muncul menyampaikan suatu kalam yang begitu beratnya, begitu luasnya, dan kemampuannya itu seakan-akan direndahkan. Nah, Al-Quran memberikan dukungan, sekarang silakan kalian bersatu padu untuk menampilkan salah satu saja, walaupun satu ayat atau 10 ayat yang bisa seperti yang dikemukakan oleh Al-Quran. Tetapi selama 1300 tahun, tidak ada satu pembuktian yang menyatakan bagaimana ada seseorang ataupun kelompok yang bisa tampil untuk menandingi dari tantangan Al-Quran tersebut. Nah, inilah satu kehebatan daripada yang Allah Ta'ala sendiri membela Rasulullah SAW, karena beliau hanyalah seorang utusan. Yang mengutus adalah zat yang maha kuasa. Jadi oleh karena itu sesuatu yang tidak terbantahkan ini dikemukakan dan ini berlangsung sepanjang zaman. Ya. Sekarang kita lihat juga bahwa bila ada yang meragukan kenyataan kitab suci Al-Quran merangkum semua kebenaran, ya, karena kisah-kisah ataupun riwayat dan sejarah kitab-kitab samawi terdahulu itu ada diulang juga di dalam Al-Quran. Nah, apa yang dikemukakan Al-Quran ini tidak terbantahkan. Bahkan segala kebengkokan atau kejanggalan dalam sejarah-sejarah kitab suci yang terdahulu ini diluruskan oleh Al-Quran. Nah, jadi ini suatu mujizat yang luar biasa. Ya, ada suatu kisah misalnya seorang nabi mengaku jadi anak Allah ataupun penebus dosa ataupun bagaimana mujizat-mujizat yang disalahartikan itu oleh Al-Quran itu dengan penafsirannya itu diluruskan. Nah, inilah bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam mengemukakan bahwa mujizat yang dikemukakan Al-Quran itu memang hukuman itu terjadi, ya, atas tantangan mereka para kufar itu di masanya. Tetapi karena pengaruh daripada kekafiran itu terus sepanjang zaman, nah ini mujizat yang berupa hukuman-hukuman dan balasan Allah Subhanahu wa taala juga diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan keadaan dari masa ke masa. Nah, sekarang kita masuki kepada mujizat yang keempat daripada kitab suci Al-Quran. Adalah pengaruh kerohanian yang merupakan suatu hal yang di dalam dirinya terjadi sejak awal. Ya, jadi karena kekuatan daripada quwwati qudsyah daripada Al-Quran itu menarik manusia-manusia yang berfitrat suci. Ya. Nah, jadi dengan segera seperti besi sembrani, ya, itu atau magnet yang bisa menarik benda-benda yang metalik itu dengan cepat, ya. Nah, begitu juga Al-Quran. Walaupun diturunkan lengkapnya itu 23 tahun. Tapi seiring dengan waktu penurunan yang bertahap dan berkala itu pun dia bisa menarik pengaruh-pengaruh daripada ajaran dan amalan daripada Al-Quran. Nah, inilah suatu mujizat yang dikemukakan oleh beliau. Dan permohonan doa-doa mereka, ya, dari sengsara, dari budak-budak belian yang tidak ada pengaruh. Tetapi Allah Ta'ala itu kemudian mengangkat derajat dan keagungan mereka itu bukan hanya secara duniawi saja, tetapi secara rohani. Ya. Bahkan mereka dikatakan sebagai calon-calon dan ahli surga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka suatu misteri
tersembunyi, bagaimana dia sebagaimana telah memberitahukan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Dan dia membedakan mereka yang kebanyakan dengan mengaruniakan mereka tanda-tanda pertolongan dan bantuannya. Ini pun merupakan tanda yang berlanjut terus antara umat Islam dengan hari penghisaban. Jadi kemenangan ini tidak hanya, atau pertolongan dan mujizat ini tidak terjadi hanya pada Rasulullah SAW saja, tetapi kepada umat dan kaum yang mengikuti beliau itu, terus mujizat itu akan menyertai perjalanan Islam ini. Para pemirsa MTA yang mulia, tadi sudah kita mendengar 3-4 poin mujizat-mujizat Al-Quran disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan untuk yang selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman pribadi daripada pengalaman yang beliau alami dengan mengikuti dan menikmati daripada karunia-karunia yang dianugerahkan Allah SWT melalui Al-Quran. Hazrat Masih Maud sangat-sangat mencintai Al-Quran. Dan sejak masa muda pun beliau senantiasa mendalami, merenungi dan memperbandingkan Al-Quran dengan berbagai kitab-kitab samawi yang lainnya. Dan beliau dapat merasakan suatu ilmu yang begitu dalam dan menimbulkan sesuatu kekuatan rohani, sehingga dengan ilmu ma'rifat itu beliau menjadi seorang arif billah. Dan arif billah ini yang dengan kuwati qudsyah ini bisa memberikan pengaruh kepada apa yang disampaikan beliau kepada orang-orang yang beliau seru ke jalan Allah. Dan kita melihat yang bagaimana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim itu, ya, condongkanlah hati manusia kepada mereka itu. Kekuatan ini pun terjadi, yaitu para sahabat yang memang diberi karunia untuk mencari kebenaran, itu pun mulai tertarik karena apa? Kecintaan dan ajaran daripada Al-Quran. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, itu sejalan dengan itu terjadilah mujizat-mujizat. Ya, jadi para sahabat yang tidak dikenal, orang-orang yang dari golongan yang sangat awam gitu. Nah, dengan beberapa masa pergaulan dengan itu, mereka menjadi orang-orang yang rohaniawan yang sangat tinggi. Nah, inilah pengalaman-pengalaman menyampaikan kebenaran itu pun timbul banyak diperlihatkan pertolongan-pertolongan atau keselamatan dan pengabulan doa. Ini semua adalah berkat daripada Al-Quran. Ya, segala kebaikan ini timbul karena Al-Quran. Salah satu contoh misalnya Hadrat Maulana Hakim Nuruddin, ya, atau yang kedua itu Syekh Abdul Rahman dan Syekh Abdul Latif, ulama besar yang ada di Afghanistan, di Kabul. Itu Hakim Nuruddin, Hadrat Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu, itu seorang alim ulama besar itu di Jammu Kashmir. Dan beliau sudah mendalami Al-Quran dan juga hadis dan buku-buku Islam itu. Tetapi naluri beliau itu mulai merasakan adanya suatu tanda-tanda akan turunnya Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Jadi dengan beliau mendengar bahwa di Kadian ada seseorang yang mendakwakan diri, itu langsung beliau datang di sana, bergaul, dan dari suhbatus sholihin, ya, pergaulan yang baik dengan orang-orang yang benar itu timbul suatu keyakinan yang begitu besarnya, seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau keseharian hanya melihat perilaku dan akhlak daripada Rasulullah SAW. Belum mendakwakan beliau sudah menanyakan apakah beliau betul-betul diutus oleh Allah SWT atau tidak. Nah, bukan hanya sekedar beliau bersahabat dan berteman saja, tetapi buah daripada suhbatus sholihin dan pergaulan itu beliau terangkat rohaninya. Nah, begitu juga lah dengan Hakim Nuruddin. Beliau langsung saja beat dan terus menerima kebenaran itu. Nah, para pemirsa yang saya muliakan, demikianlah dua buah contoh, ya. Yang satu adalah Hadrat Hakim Nuruddin, yang seorang ulama besar dari Jammu Kashmir, yang beliau dengan naluri dan instingnya mencari kebenaran dan datang ke Kadian, bergaul bersama, dan akhirnya
beliau pun memperoleh suatu perubahan yang luar biasa dan Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai Khalifatul Masih yang awal. Dan sahabat beliau yang kedua adalah Syekh Abdul Latif dan Syekh Abdurrahman, ulama besar yang ada di Kabul, Afghanistan. Nah ini pun dua-dua ini terukir dalam sejarah Islam Ahmadiyah dengan tinta emas. Dan mereka mempertahankan iman, keyakinan dan kejujurannya itu diperlihatkan dengan keimanan yang kuat sampai akhir hayatnya itu. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, demikianlah paparan yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan Al-Quran menurut pandangan Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.